pemilu bebas. Pertama, kedua netralitas ASN, ketiga materi kampanye, keempat pandemi Covid, kemudian hak pilih, dan kemudian politik uang, dan kemudian yang terakhir akses internet. Tapi saya kira ini akses internet ini perlu dievaluasi lagi ya. 2 tahun pandemi semua orang migrasi ke online, saya kira mungkin ini akses internet sudah jauh lebih baik gitu. Jadi isu-isu strategis, apakah akses internet masih menjadi isu strategis? Saya kira tidak, karena saya juga ngajar di 3 universitas, tidak ada kendala gitu ya, dalam daring itu gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin itu saya kira bisa menjadi isu strategis tetap. Kemudian akses internet mungkin bisa dipikirkan kembali. Dan usulan isu strategis menurut saya malah kita harus lebih concern pada hoax dan isu sara. Hoax dan isu sara. Kenapa? Karena sekarang kan sudah terlihat bunga-bunganya, ya kan? Antara kelompok yang lebih dekat dengan Islam gitu, Islam politik maksudnya, bukan Islam agama gitu. Islam politik. Jadi orang-orang yang memang memanfaatkan Islam untuk kepentingan politik, dan kemudian kelompok nasionalis gitu. Jadi saya kira hoax dan isu sara itu akan tetap menjadi isu strategis. Kalau ini tidak menjadi perhatian, itu bisa muncul kerawanan, bahkan mungkin konflik fisik. Kemudian, nah ini yang kedua, saya usul pelaporan dana kampanye. Pelaporan dana kampanye itu harus menjadi isu strategis. Kenapa? Memang di undang-undang sudah ada pembatasan dana kampanye, juga sudah ada pembatasan dana kampanye, sudah ada juga pelanggaran dana kampanye. Nah, tetapi dalam hal pelaporan kan itu belum menjadi concern penting dari IKP ini. Gitu. Di IKP sudah ada pelanggaran dana kampanye, itu bagian dari kontestasi. Saya lihat ada subdimensi itu, ya. Nah, makanya perlu ada dalam konstruksi IKP ini subdimensi pelaporan dana kampanye. Karena pembatasan dana kampanye katakanlah dilakukan, kemudian tindakan atau sanksi terhadap pelanggaran dana kampanye juga dilakukan, itu akan tidak ada gunanya kalau pelaporan dana kampanyenya tidak menjadi perhatian. Nanti pelaporan yang dibikin oleh konsultan publik itu ya, itu akan baik terus gitu, ya akan baik terus, ya percuma saja dong, gitu ya. Ada aturan tentang pembatasan dana kampanye, kemudian ada perhatian di IKP tentang pelanggaran dana kampanye, kalau pelaporannya itu tidak menjadi perhatian. Jadi saya pikir kalau ini dimasukkan ke konstruksi IKP, ini akan sangat menentukan dan akan sangat memungkinkan munculnya pemilu yang berintegritas. Karena kalau pelaporannya sudah benar, maka ya keadilan pemilu pun akan bisa didekati. Ya. Mungkin tidak bisa dicapai secara 100%, tapi setidaknya bisa didekati. Pelaporannya sudah benar, sesuai dengan fakta, ya, maka yang dikeluarkan oleh setiap kontestan itu real, dan kemudian masih dalam pembatasan dana kampanye itu. Kalau sekarang kan tidak, gitu ya. Ada kontestan yang mengeluarkan sekian miliar, dilaporkan hanya sekian ratus juta misalnya. Nah, itu tidak terjadi sekali dua kali, saya kira banyak, gitu ya. Dan artinya penting, item pelaporan dana kampanye ini harus masuk dalam konstruksi IKP. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian, jadi pelaporan dana kampanye yang sesuai fakta itu akan memunculkan atau tercipta pemilu yang jurdil tadi ya, dan kemudian terciptanya pemilu yang berintegritas. Jadi ini sepertinya mudah, tapi sebenarnya sulit sekali untuk mewujudkan pelaporan dana kampanye yang sesuai fakta itu. Karena kan banyak masalah, misalnya dari pihak konsultan atau akuntan publik ya. Dari pihak akuntan publik beralasan dananya sedikit. Kalau kita benar-benar turun ke bawah ya nggak cukup. Akhirnya mereka menggunakan misalnya mahasiswa-mahasiswa di daerah itu untuk melakukan audit, gitu ya. Mahasiswa di daerah situ melakukan audit ya belum tentu benar, apalagi yang ada yang sembarangan, gitu kan. Jadi hasilnya kemudian ya agar terlihat indah saja gitu, agar terlihat memenuhi syarat saja, dan itu harus dihentikan.
Kalau memang kita ingin memperbaiki bangsa ini dari rekrutmen kepemimpinan, maka pelaporan dana kampanye itu harus benar-benar ketat, harus benar-benar diawasi dan kemudian sesuai dengan faktanya. Dan saya kira IKP sebagai instrumen pencegahan dari Bawaslu itu harus benar-benar mampu menciptakan pelaporan menciptakan kondisi di mana pelaporan dana kampanye itu benar-benar sesuai fakta.